Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran gelar ngobatan atau ngobrol bareng seputar kesehatan, Kamis tanggal 23 November tahun 2023. Ngobatan sendiri dilaksanakan setiap seminggu sekali tepatnya hari Kamis di lantai 3 RSUD Pandega Pangandaran. Tema ngobatan kali ini tentang penyakit paru obstruktif kronis dalam rangka Hari PPOK Sedunia. Materi langsung disampaikan oleh Dr. Fikri Diandinu Azizah, Dokter Umum RSUD Pandega Pangandaran. Menyampaikan tentang PPOK, penyakit paru obstruktif kronis, gitu, dalam menyambut Hari PPOK Sedunia. Gitu. Tujuan dari kegiatan ini adalah menyampaikan apa sih sebenarnya PPOK itu. Penyakit paru obstruktif kronis itu masih asing didengar oleh masyarakat, gitu. Saya di sini menyampaikan tentang penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK ini yang sebenarnya banyak dialami oleh masyarakat Indonesia, tapi pasiennya sendiri nggak tahu sebenarnya sakitnya itu apa, gitu. Kadang masih terjadi miss dengan asma, jadi orang menyangkanya saya terkena asma, tapi padahal sebenarnya itu adalah PPOK. Di sini saya menyampaikan tentang PPOK, perbedaannya dengan asma, tanda gejalanya seperti apa, kemudian bagaimana penanganannya dan bagaimana cara mencegah jangan sampai terkena PPOK itu sendiri, seperti itu. Untuk PPOK sendiri ini kita harusnya rajin kontrol, gitu. Jadi nanti dokter yang akan menentukan dosis obatnya, bagaimana untuk terapi selanjutnya, karena ada terapi yang secara obat atau farmakologis dan non farmakologis. Nah, untuk non farmakologisnya sendiri nanti bisa dibantu dengan terapi paru, rehabilitasi paru, seperti itu. Jadi nanti harus rajin kontrol. Kenapa? Karena PPOK tidak bisa disembuhkan karena kerusakannya permanen, sehingga harus kontrol rutin dan mencegah progresivitasnya atau menjadi semakin buruk. Jangan sampai menjadi semakin buruk dan menimbulkan komplikasi yang lain, seperti itu. Beberapa kasusnya angka pastinya saya kurang paham mengenai itu, tapi sudah banyak ya Pak ya, gitu, untuk di Indonesia sendiri, gitu. Jadi yang kita fokuskan di sini adalah bagaimana jangan sampai seseorang terkena PPOK, karena kan utamanya PPOK adalah karena apa? Karena asap rokok, karena polusi udara, seperti itu. Sebenarnya hal yang bisa dihindari oleh kita, gitu, terutama asap rokok itu tadi, gitu. Jadi kita ingin membangun kesadaran dari masyarakat agar waspada bahwa oh ternyata asap rokok berbahaya itu karena dia dapat menyebabkan kerusakan di paru yang tidak dapat diobati tadi. Dari masyarakat Pangandaran dapat sehat selalu ya Pak ya. Kemudian dapat waspada terhadap asap rokok, polusi udara, sehingga jangan sampai terkena PPOK itu tadi. Dan orang yang sudah terkena PPOK agar rutin kontrol, agar tidak terjadi komplikasi-komplikasi selanjutnya. Nama saya Suartini dari Cijulang. Materinya pas dengan yang pernah saya alami, soalnya saya pernah terjangkit penyakit paru. Jadi pas dari tim dokter mengajukan siapa yang mau bertanya, saya langsung refleks bertanya karena materinya sesuai dengan pernah saya alami. Bagus materinya, jadi saya punya pengetahuan tentang paru. Saya pernah didiagnosis sama dokter katanya alergi paru-paru. Tapi waktu saya konsultasi sama dokter belum tuntas. Unek-unek saya pas barusan saya mendengarkan materi barusan, saya langsung refleks bertanya karena saya memendam beberapa tahun ini saya ingin berkonsultasi tentang paru, gitu dok. Tadi sudah dijawab, alhamdulillah, jadi saya sudah jelas sekarang. Kata saya berpesan sama yang lain yang pernah mengalami seperti saya, yang penting adalah jaga kesehatan seperti dokter tadi ya. Yang diperlukan adalah debu katanya, kemudian sering konsultasi sama dokter. Jadi kalau paru-parunya sudah rusak lagi, kita harus konsultasi terus sama dokter.